Nah, belajar Quran itu yang membuat kita kemudian dirahmati oleh Allah. Jangankan membaca, mendengar saja pun pahalanya sama dengan membaca. Allah mengatakan, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau dibacakan Quran di hadapanmu, dengar, diamlah, dengarlah, maka engkau pun akan mendapatkan rahmat. Kita simak, itu pun dapatkan rahmat. Dan kita hari ini memunculkan generasi-generasi yang mantap urusan dunia, tetapi sama sekali kadang-kadang tak ada persiapan untuk akhirat. Padahal Quran itu bisa memberi syafaat di saat ilmu kimia, fisika, matematika, bahasa Inggeris, ada pupuk ilmu dunia, walaupun itu penting menghidupi kita di dunia, tapi tak ada rekomendasi dia bisa menolong kita di akhirat. Tapi Quran, Rasulullah mengatakan, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Quran, kata Rasulullah, bacalah Quran. Dan dia akan datang kembali di hari kiamat, kata Rasulullah. Dia akan memberi syafaat kepada yang selalu menjadi sahabatnya di dunia. Jadi bahasanya li ashabi, sahabatnya Quran. Siapa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat sunnah yang Allah muliakan insyaallah. Setelah banyak pertemuan kita membahas sebelum ini tentang amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar di sisi Allah, dan kita sudah selesaikan itu. Dan mulai subuh hari ini kita akan masuk ke judul yang baru, yaitu tentang golongan orang-orang dengan amalan yang terbaik. Jadi siapa dan apa amalan yang pernah disebutkan oleh Nabi, manusia-manusia terbaik, tentu dengan amalannya. Dan ini kita kutip semuanya berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW. Nabi pernah menyebutkan 8 hadis yang menyatakan tentang manusia-manusia terbaik dengan amalnya. Kita akan jelaskan satu persatu insyaAllah. Sebelum itu jemaah makan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dipuji orang, dikatakan bahwa kita baik, maka tentu akan menimbulkan rasa senang di hati. Kemudian juga akan menjadikan rekomendasi bagi yang lain.
untuk bergaul, mendekat dengan kita, karena kita dianggap orang baik. Dan bahkan pujian mereka terhadap kebaikan kita itu bisa menyebabkan diampunkannya dosa-dosa ketika kita meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 orang dari tetangga kita yang terdekat bersaksi di atas kebaikan kita, maka itu menjadi salah satu penyebab Allah mengampunkan dosa-dosa jenazah. Itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 orang saja tetangga kita yang terdekat mengatakan bahawa kita baik, maka cukup bagi Allah untuk mengampunkan dosa. Ketika kita disolatkan oleh 40 orang, atau dalam hadis yang lain 100 orang, maka kita pun diberi syafaat dengan salatnya mereka. Nah, jemaah melakukan Allah. Itu kalau dipuji, dianggap baik oleh sesama manusia. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah yang mengatakan baik itu adalah utusan Allah. Kita tadi kalau sesama manusia, bisa saja hari ini baik, besok belum tentu baik di dalam pandangan mereka. Tapi kali ini yang memuji adalah Rasulullah. Dan pujian Rasulullah mengatakan salah seorang umatnya atau golongan dari umatnya adalah orang-orang yang terbaik. Itu juga menjadi tanda bahawa Allah telah mengizinkan Nabi kita untuk merekomendasi siapa yang terbaik di antara umatnya. Karena Rasulullah ketika mengeluarkan suatu keputusan, itu bukan keputusannya, tapi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kalau bicara itu tidak berdasarkan nafsu, tapi Nabi bicara semuanya berdasarkan wahyu. Nah, oleh kerana itu jemaah Allah, mari kita dengarkan sejenak siapa saja golongan yang terbaik. Kita lihat kelompok yang pertama. Yang pertama, manusia terbaik dalam pandangan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya kepada orang lain. Dan ini berdasarkan hadis Nabi dalam Musnad bin Affan radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Di antara orang-orang yang terbaik, kata Rasulullah, di antara kalian ini ada orang-orang yang terbaik. Jadi Rasulullah memakai kalimat khair. Dalam bahasa Arab, kalau kita menyebutkan baik, itu bahasanya hasan, itu baik. Kalau menyebut lebih baik, kita menyebutnya dengan kalimat ahsan, jadi lebih baik. Tapi ketika menyebutkan yang terbaik, atau dalam bahasa Inggerisnya superlatif, maka kita menyebutnya dengan khair, jamaknya akhyar. Jadi kalau Nabi sudah pakai kalimat khair, berarti ini tingkatannya yang terbaik. Siapa mereka? Man ta'allama al-Quran. Di antara yang terbaik di kalangan kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, kemudian dia mengajarkan. Nah, jemaah dekat Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana kemuliaan orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Al-Quran hari ini telah ditinggalkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan banyak umat Muhammad yang tak bisa lagi membaca Al-Quran. Menyedihkan. Kalau kita berfikir anak-anak kota yang tak mampu baca, kenyataannya paling banyak anak-anak di pelosok tak mampu baca Quran. Dan orang-orang ketika tak bisa baca Quran itu bukan menjadi sebuah rasa kekhawatiran. Itu yang membuat kita miris. Jadi kalau kita tanya, Najib tak baca Quran, bisa baca Quran, dia mengatakan tak bisa, santai saja. Jadi dianggap itu bukanlah sebuah hal yang perlu ditakuti. Bagaimana orang yang bertuhankan Allah tapi tak bisa komunikasi dengan Allah melalui kalamnya? Karena salah satu jalan kita berbicara dengan Allah selain solat adalah Quran. Kita tidak seperti Nabi yang diizinkan langsung berbicara dengan Allah. Nabi Musa begitu menginginkan bicara dengan Allah. Allah mengatakan, bersiap-siaplah Musa di depan gunung. Cari gunung yang paling kuat, paling besar. Bersiap-siaplah engkau. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tara. Kalau gunung itu bisa menahan zatku, kalau bisa menahan zatku, maka aku akan menampakkan diriku. Jadi Nabi Musa rindu sekali ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah turunkan zatnya. Baru saja mau diturunkan, langsung gunung melebur menjadi debu. Tidak mampu menahan zat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa digelari dengan kalimullah, orang yang pernah berbicara dengan Allah tapi tak pernah melihatnya. Nabi Musa di Bukit Tursina, di Gunung Tursina, 40 hari diturunkanlah kitab Taurat, dan itu salah satu kalam Allah yang pertama. Tapi Nabi Musa tak melihatnya. Maka satu-satunya andalan adalah membaca Taurat. Kalau baca Taurat berarti sedang bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, ada dua hadis yang menyatakan apakah Nabi melihat Allah atau tidak. Hadis Aisyah mengatakan Rasulullah tidak melihat Allah, hanya berbicara saja. Diturunkan salat, diperintahkan salat, hanya berbicara saja. Tapi hadis Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah melihat Allah. Jumhur ulama lebih menguatkan hadis Aisyah yang mengatakan Rasulullah tidak melihat Allah, tapi berbicara boleh. Nah, kalau para nabi diizinkan bicara walaupun tak bisa melihatnya, kita yang menjadi umatnya tentu keinginan yang sama, ingin bicara dengan Allah. Satu-satunya jalan yang paling mudah bicara dengan Allah adalah membaca Quran. Karena dengan baca Quran sebenarnya kita sedang bicara dengan Allah. Tapi bagaimana kita bisa bicara dengan Allah kalau huruf-huruf dari kalam Allah itu pun kita tak bisa baca? Maka sungguh hal yang sangat mengkhawatirkan generasi di ujung zaman itu tak mampu lagi membaca Quran. Kadang-kadang ada yang tak pernah baca Quran mungkin karena tak bisa baca, ujungnya nak mau baca. Sudah berpuluh tahun tak bisa baca Quran dan tak ada yang tahu bahwa dia tak bisa baca Quran. Baru ketahuan waktu mencalonkan diri jadi gubernur, baru ketahuan. Keinginan baru dah depur hanya baca Quran. Jadi cuma melakukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi menjanjikan dalam hadis ini, sebaik-baik kalian, yang pertama, orang yang belajar Quran. Hari ini semua anak-anak belajar macam model ilmu, dari TK diajarkan ini, diajarkan itu, berhitung dengan sempawang, bahkan ada les sempawang. Itu kadang-kadang bayar 1 bulan 500,000 diajarkan. Orang tua hari ini khawatir anaknya tak mampu keluar negeri, diajarkan bahasa Inggeris, diajarkan
ilmu-ilmu terapan yang lain. Tetapi yang tak terlalu dipeduli adalah Al-Quran. Padahal Nabi sudah merekomendasi sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran. Nah, belajar Quran itu yang membuat kita kemudian dirahmati oleh Allah. Jangankan membaca, mendengar saja pun pahalanya sama dengan membaca. Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran di hadapanmu, dengarlah, maka engkau pun akan mendapatkan rahmat. Kita simak, itu pun dapatkan rahmat. Dan kita hari ini memunculkan generasi-generasi yang mantap urusan dunia, tetapi sama sekali kadang-kadang tak ada persiapan untuk akhirat. Padahal Quran itu bisa memberi syafaat di saat ilmu kimia, fisika, matematika, bahasa Inggeris, ada pupuk ilmu dunia, walaupun itu penting menghidupi kita di dunia, tapi tak ada rekomendasi dia bisa menolong kita di akhirat. Tapi Quran, Rasulullah mengatakan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, kata Rasulullah, bacalah Quran. Dan dia akan datang kembali di hari kiamat, kata Rasulullah. Dia akan memberi syafaat kepada yang selalu menjadi sahabatnya di dunia. Jadi bahasanya li ashabi, sahabatnya Quran. Siapa sahabat Quran? Yang selalu bersama Quran. Tiap pagi habis solat subuh baca Quran. Kemudian nanti setelah solat asar dia berhenti sebentar baca Quran. Habis maghrib dia baca satu halaman. Ini sahabatnya di mana-mana bersama Quran. Bagaimana bisa memberi syafaat kalau seandainya kita hari ini hanya menjadi tamu Quran, bukan menjadi sahabat Quran? Menjadi tamu Quran, bacaan ke jami Quran yang kena hotel bulan Ramadan bagai. Jadi kalau kita ketika mendekat ke Ramadan siap-siap, lalu mulai mengatakan kepada anak-anaknya, insya-Allah Ramadan ini bapa akan khatam. Ibunya juga mengatakan insya-Allah mama juga akan khatam. Tapi menunggu-nunggu Ramadan, itu tamu Quran. Teruk itu tiga. Yang diberi syafaat adalah sahabatnya Quran, teman karibnya Quran, bersama Quran, dalam mobilnya ada Quran. Ini dalam mobil kadang-kadang Quran tak ada. Disibukkan dengan memutar lagu-lagu, bernyanyi, berjoget bersama isteri. Saya kenang lagunya kamanggo-anggo oleh. Orang yang suka dengan musik biasa tak suka Quran. Orang yang suka Quran biasanya tak suka dengan musik. Karena itu kutub yang berlawanan. Anak kita biarkan hidup dalam dunia gitar, piano, keyboard, berjoget, bergoyang, menyanyi, dia hafal semua lagu, biasanya tak suka Quran. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi kesalahan kita dalam mendidik Quran, ada yang bisa baca Quran tapi tak pernah baca. Ini yang paling banyak hari ini. Jadi kalau kita orang Aceh, alhamdulillah, misal dari kecil masihlah dipaksa oleh orang tua pergi ngaji. Nah, walaupun orang tuanya tak pernah mengaji, anaknya disuruh mengaji. Nanti anaknya waktu sudah jadi tua, begitu lagi Pak, meneruskan generasi itu. Dia katakan lagi kepada anaknya lagi, pergi ngaji. Nah, tapi dia tak pernah mengaji. Nanti punya cucu, punya cicit, begitu lagi Pak. Maka jadilah dia generasi yang hanya suruh-suruh pergi ngaji. Habis mengaji, tak bisa baca Quran, tak mau baca Quran. Jadi ketika kita tanya, bisa ngaji? Bisa. Kita coba tes, bisa. Pernah ngaji? Itu yang tak pernah. Untuk apa belajar ngaji kalau tak pernah ngaji? Untuk apa belajar matematika kalau tak jadi guru matematika? Jadi yang kita tahu kan cuma kali, bagi, tapi sebatas itu. Kita tahu tapi tidak diberi gaji di atas pelajaran itu. Itu contohnya. Maka paling banyak orang hari ini meninggalkan membaca Quran. Paling banyak. Tak pernah pegang Quran.
Padahal kemuliaan Quran itu dengan satu huruf diberi pahala 10. Satu huruf, kata Rasulullah, alif lam mim. Aku tak mengatakannya alif lam mim satu huruf, tapi diberi pahala alif 10, lam 10, mim 10. Baru baca alif lam mim sudah 30. Satu halaman itu bisa mencapai ratusan huruf. Bayangkan baru baca satu halaman, kita sudah mendapatkan pahala meledak, gebiar luar biasa. Bapak baca Quran dari halaman 1 sampai halaman 12, disambung dengan menghabiskan menghafal iklan-iklan yang ada. Tak ada pahala sedikit pun. Bahkan kalau yang kita baca itu adalah mengupat orang-orang yang disebutkan dalam Quran itu, bahkan menjadi dosa. Tapi kalau kita baca Quran, ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang, kisah-kisah, Allah juga kadang-kadang menyebutkan Qarun, Fir'aun, Allah menyebutkan kisah Qabil, Habil. Artinya berita-berita juga dibawa oleh Allah tentang masa lalu. Membacanya mendapat pahala. Bapak baca kisah dalam Quran, tak ada pahala. Cerita dalam Quran, tak ada pahala. Itu hanya pekerjaan mubah saja. Bayangkan ruginya manusia hari ini yang tak pernah menyentuh kalam Allah. Tak pernah disentuhnya. Padahal cukup besar pahalanya. Allah memuliakan orang-orang yang hidup bersama Quran. Sampai Allah mengatakan, di dunia ada keluarga aku. Ini saya bersederhanakan hadisnya. Ada keluarga Allah di dunia. Kata Nabi SAW, ada keluarga Allah di dunia. Tentu sahabat bingung. Bagaimana mungkin? Sedangkan Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak, tidak diperanakkan. Allah tidak mungkin punya saudara. Tapi Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, Allah itu punya keluarga di dunia. Jadi ditanya oleh sahabat, siapa yang dimaksud dengan keluarga Allah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu ahlul Quran. Orang-orang yang disibukkan dengan Quran. Bayangkan Pak, dianggap keluarga. Kalau sudah dianggap keluarga, mungkinkah dimasukkan ke neraka? Ini kita ketika sedang di jalan Pak, lupa bawa SIM atau STNK mati. Kebetulan yang merazia keluarga. Kira-kira apa yang akan terjadi? Yang merazia kita kebetulan keluarga. Adik kita atau mungkin istri dirazia oleh suaminya. Apa yang terjadi? Mungkin yang merazia itu akan pura-pura mengatakan bahwa udah sini urusan sama saya. Dipinggirkan Pak. Lalu kemudian dia katakan udah, ini jangan sampai ketahuan ya sekali lagi. Udah pergi, aman udah. Itu keluarga. Oh, kalau pura-pura ditangkap dulu, nanti di kantor beres. Karena ada keluarga. Itu baru sesama manusia. Asayna keluarga selamat. Bagaimana kalau Allah mengatakan, ini keluargaku, hari-hari bersama Quran. Dia belajar tajwidnya. Dia belajar mengenal makharijul huruf. Lalu dia mulai memperbagus bacaannya. Lalu kemudian dia belajar menghafalnya. Lalu kemudian dia belajar mengetahui maknanya. Setelah itu dia mencoba memahami apa maksud di balik makna tersebut. Allah menganggap engkau keluargaku. Kalau sudah dianggap keluarga, kira-kira ketika bertemu Allah di yaumul hisab, mungkinkah kita dicampakkan ke dalam neraka? Itu kenapa Al-Quran. Inilah yang ditinggalkan oleh orang hari ini. Dah suka lagi baca Quran. Padahal di rumah itu, seharusnya Quran itu bergerak dari lembar ke lembar. Ini ada yang beli Quran luar biasa. Beli Quran terus-terusan. Ada saya lihat Quran baru dibelinya. Berbungkus plastik 10 tahun hanya dibuka-buka plastiknya. Beli Quran mahal. Ada yang model beli Quran nama macam-macam Pak. Ada Al-Quran yang namanya apa? At-Taqwim. Ada yang Az-Zikra. Ada macam model. Ada yang beli Quran terjemah per kata. Jadi setiap kata diterjemahkan. Ada yang ada tafsirnya di samping, ada tajwidnya, ada berwarna-warni, lengkap Quran. Asal ada lihat Quran, dia beli. Diletakkan di dalam lemarinya, kemudian tak pernah disentuhnya. 10 tahun kemudian, masih pakai plastik. Menunjukkan apa? Tak pernah dibaca. Tak pernah dibaca. Kalau orang kaya, pekatin orang kaya, pekerjaan orang kaya apa? Beli Quran dengan
elektronik digital. Ya, kadang-kadang dia beli Quran itu dengan pulpen Quran. Itu dia ajak, nak ni ada Quran, mantap kali ni. Ni pulpen ni begitu kita tunjuk di hurufnya, dia baca Quran itu. Dia jelaskan tajwidnya. Udahlah, akhirnya keadaannya apa? Tunjuk-tunjuk Quran dengan pulpen. Dia tak pernah baca. Makanya masuk surga adalah pulpen. Pulpen itu yang dalam surga apa? Kita tanya, "Mana ada tunjuk-tunjuk?" Sekarang tunjuk-tunjuk. Begitu keadaan manusia hari ini, subhanallah. Ketika sebelum mati, salah satu kerugian paling hebat, dia tak pernah bicara dengan Allah di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dijamin surga, terus-terusan bersama Quran. Bahkan dalam salat pun beliau menghabiskan satu surat demi satu surat. Dalam salat tahajudnya, dalam salat qiyamul lailnya. Ketika diikuti oleh Ibnu Mas'ud dari belakang. Rakaat pertama dibaca oleh Nabi saat tahajud Nabi ni. Rakaat pertama Al-Baqarah. Ibnu Mas'ud berharap mudah-mudahan rukuk, mudah-mudahan rukuk. Ternyata Nabi tak rukuk. Disambungnya dengan surah Ali Imran. Ibnu Mas'ud kembali berkata, mudah-mudahan rukuk, mudah-mudahan rukuk. Nabi tak rukuk, disambung lagi dengan surat An-Nisa. Bayangkan, 3 surat hampir mencapai 5 juz. Satu rakaat dalam satu malam. Ibnu Mas'ud baru dapat rukuk setelah surat An-Nisa. Bangun rakaat kedua, dibaca lagi oleh Nabi surat Al-Ma'idah. Beliau berharap semoga ya Allah rukuk setelah Al-Ma'idah. Ternyata Nabi tidak rukuk, disambungnya dengan surat Al-An'am. Bayangkan. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan dalam hadis itu, aku punya keinginan buruk. Apa keinginan buruk? Ini waktu dia cerita kepada sahabat, aku punya keinginan buruk. Apa keinginan buruknya? Aku ingin keluar dari solat Nabi. Maksudnya, ikut dia. Ini Ibnu Mas'ud. Saya menyodanya dari rakaat pun langsung bertuh. Salat tarawih aja baru dibaca. Salat tarawih dibaca setengah juz. Itu pun dari belakang ada yang keluar, hai anacan imam apa lagi. Tak betul imam tu, apa-apaan begitu. Masa kita disiksa? Itu baru setengah juz 20 rakaat. Zero tepi dari pintu samping keluar, pintu belakang keluar. Ada yang berdingkrak menginjit-injit supaya tak terdengar waktu dia keluar. Ada yang pura-pura solat 1 rakaat lalu membatalkan solatnya biar tak nampak dia keluar. Ada yang sudah WA istrinya kapreh luar. Ada yang pura-pura suruh telefon sama istrinya, telefon dong tiga. Ditelepon sama istrinya, oh nanti dia jawab, ya. Oh ya, baik kita pulang. Padahal istrinya telefon dari luar. Itu baru setengah juz. Bagaimana hebatnya Nabi mengajarkan hidup dengan Quran. Maka jemaah rakan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah manusia terbaik. Pertama belajarlah. Oh tua, sudah tua Ustaz. Malu kita belajar. Kalau malu belajar di masjid kerana sudah tua, takut ditunjuk oleh guru, takut ditunjuk baca 3, waktu baca mulai itu langsung dicorek. Tak boleh jadi gubernur contohnya. Ini contoh kan. Langsung disuruh baca ulang. Ini cuba baca. Takut besok malam tak datang lagi. Masa kita sudah tua masih ditunjuk-tunjuk ke Malay itu. Ya. Apalagi disiarkan langsung oleh Pak Nasir. Disiarkan pakai kamera. Cukup Malay dong yang haji-haji baca kan. Jadi jemaah melakukan Allah. Kalau tak berani baca, tak berani belajar di waktu tua. Undanglah guru itu ke rumah. Pribadi. Hinan hamba juga. Carilah guru, undang ke rumah. Jangan sampai meninggal, tak bisa baca Quran. Hari ini di dunia mungkin kita bisa menutupinya. Tapi bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan Allah? Pertanyaan-pertanyaan malaikat. Hidup tak bisa membaca kalam Allah. Tak bisa baca. Sekarang penyakit ini, ini saya kasih tahu sudah berulang-ulang. Saya ini dosen yang kebetulan banyak mengurusi masalah agama di tempat saya bekerja. Dan salah satu tugas kami adalah mengetes mahasiswa yang masuk ke tempat kami untuk bisa mendapatkan sertifikat mampu baca Quran, dan itu sebagai syarat untuk mengambil pelajaran agama. Jadi sebelum mengambil pendidikan agama, syaratnya wajib baca Quran. Dari 700 mahasiswa yang selalu mendaftarkan diri di fakultas, begitu kami tes, 50%
yang mampu membaca Quran. Baik ni fikirnya huruf Medan. Jangan fikir ohnya wah Medannya, nya wah Kuala Simpang, wah Mini. Setengah dari 50% itu anak-anak kita tak mampu baca Quran. Dan mereka rata-rata tinggal di pelosok-pelosok. Yang hidupnya itu bermain plesetan dari gunung ke gunung itu dari kecil itu tidak disuruh mengaji, tidak disuruh apa-apa. Begitu kuliah tak bisa baca Quran. Dan saya punya teman orang-orang yang bekerja di penyuluh, orang-orang yang bekerja sebagai petugas di KUA. Begitu mau dinikahkan, disuruh baca Quran. Tak bisa baca Quran. Jangan fikir itu anak-anak luar, Pak. Anak kita. Anak kita yang kita bangga-banggakan, anak Serambi Mekah. Anak kita yang kita bilang Tanuh Aulia. Nanggro terlebih ada herung dunia. Quran haji baca. Pegahnya dabi-dabi. Bud sabai narkoba, pegah terus sampai terlebih hati rum dunia. Hana mupulih. Jadi sudah apa istilahnya melebih-lebihkan membangga-banggakan diri tapi tak sadar kita sedang berada di ambang kehancuran agama. Orang tak salat jangan tanya. Anak-anak muda Aceh yang tak salat jangan tanya. Cukup ramai, penuh dengan kedai kopi. Jadi jemaah melakukan Allah. Didik anak kita, tuntutlah ilmu Quran. Dan setelah itu, setelah menuntut ilmu Quran, fahami, tadabbur, kemudian sampai mengenal tafsirnya, di dalamnya ada fiqh dan macam-macam, mulailah ajarkan kepada orang lain. Inilah manusia terbaik, ajarkanlah dia. Oh kita tidak mampu, tak mampu Pak. Tapi kita bisa baca, tapi tak mampu. Kalau tak mampu langsung mengajarkannya, sediakan tempat. Kasih tahu Ustaz, saya ada tempat. Ini rumah saya besar. Bagaimana caranya kita mengajarkan anak-anak Quran? Saya sediakan tempat. Sediakan tempat. Oh, tak mampu sediakan tempat. Ada balai ngaji khusus. Sediakan harta. Ustaz, ini sumbangan saya wakaf untuk guru-guru yang mengajarkan. Orang hari ini banyak wakaf Quran tapi tak mau wakaf ke gurunya. Akhirnya penuh dalam rak Quran mendomba. Penuh dalam rak-rak di balai-balai ngaji, wakaf Quran, wakaf Quran. Dalam rak itu, dalam pustaka itu penuh Quran wakaf. Berplastik semuanya, tidak ada yang pegang. Sedangkan wakaf tak mengalir pahala kalau tak digunakan. Wakaf itu tak mengalir pahala kalau tak digunakan. Yang tak diwakaf apa? Biaya untuk guru supaya bisa menghidupkan Quran. Seharusnya itu diganti. Ini Ustaz, 1 bulan 1 juta dari saya. Kasih gaji guru. Bapa mungkin tak bisa mengajar langsung, tapi telah menghidupkan TPA, menghidupkan balai ngaji. InsyaAllah bersama guru itu, bersama anak-anak itu, bersama melenggang kangkung di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak mampu satu jalur, ambil jalur yang lain. Biayai guru-guru Quran. Ini guru Quran Pak, mengandalkan. Ini saya punya TPA di sana, di tempat kami Pak. Guru Quran yang mengajar tajwid, mengajar ilmu, diajarkannya terjemah. Ambil SPP anak, itu sebahagian balai ngaji 25,000, sebahagian yang lain 30, sebahagian yang lain 40,000. Hanya melingkar 50, tidak melangkahi 50,000 Pak. Itu SPP yang mengaji. Dari 50,000 itulah untuk uang lampu, uang kebersihan, uang guru ngaji. Sebulan guru ngaji ngajar Quran, berapa gajinya Pak? Lertoh ribu Pak, sebulan. 300,000. Kalau di sekolah-sekolah 300,000 honorer, isi pak dengan penyampur isi pak. Kalau honorer yang bersih-bersih sekolah pak dikasih 300,000 sebulan, dengan sapu isi pak mendum pak. Kau gak jauh ke ler tu ribai lagi nyo. Upeng ler tu ribai. Hei, kau kerja. Kan begitu kata orang tu. Tapi guru Quran tetap sabar. Walaupun 300,000 dia datang lagi, dia datang lagi, karena dia tahu apapun yang dibaca oleh anak-anak ini nanti, maka tetap pahalanya mengalir ke dia. Kalau mereka nanti punya murid lagi, maka multi-level marketing menjalar, terus menyebar semuanya pahala kepada kita yang mengajarkan Quran. Maka oleh karena itu, berjuanglah sebelum kita mati, belajarlah Quran, lalu ajarkanlah kepada orang lain. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.